Bersama saya Mbak Haki. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar pada penelitian kualitatif. Mari kita awali dengan mempelajari apa itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia. Jadi penelitian kualitatif ini fokusnya adalah pada kondisi atau fenomena yang ada di masyarakat dan berkaitan dengan apa yang dialami oleh manusia. Pada pendekatan kualitatif ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Jadi data yang kita dapatkan itu adalah berupa kata-kata. Nah, jadi bukan angka-angka seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Alamiah artinya kondisi yang apa adanya, ya, jadi bukan kondisi yang di setting atau dibuat-buat. Dan bersifat penemuan karena yang dari kondisi apa adanya itu kita menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, ya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen pokok. Maksudnya adalah peneliti adalah alat penelitian utama pada penelitian kualitatif. Jadi instrumen utamanya, instrumen pokoknya adalah si peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap responden atau partisipan, menganalisis dan mengkonstruksikan objek yang diteliti agar lebih jelas. Jadi kemampuan si peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis dan mengkonstruksikan hasil dari pengolahan data itu sangat penting pada penelitian kualitatif. Dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Jadi penelitian kualitatif lebih kepada menghasilkan makna-makna, menghasilkan sesuatu yang memberikan mewakili atau memberikan nilai terhadap apa yang diamati atau apa yang diteliti. Terikat nilai maksudnya bahwa ini penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi, menghasilkan makna yang tentu saja akan berkaitan dengan mungkin terkait dengan hal-hal sensitif pada manusia, ya, karena yang diteliti adalah manusia. Karena itu juga perlu dipertimbangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan dan manusia itu sendiri. Berikutnya adalah teori yang mendasari penelitian atau riset kualitatif. Nah, secara umum ada 3 teori, ya, bukan teori, ya, disiplin ilmu yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, yaitu antropologi, sosiologi, dan psikologi. Jadi penelitian kualitatif ini akarnya adalah dari ketiga keilmuan ini, disiplin ilmu ini, ya. Antropologi berarti ilmu yang berkaitan dengan manusia, sosiologi dengan sosial budaya, dengan sosial, ya. Kemudian psikologi yang terkait dengan psikologis. Nah, untuk fenomenologi, ya, jadi di penelitian kualitatif itu ada salah satu jenisnya adalah fenomenologi. Nah, filosofi fenomenologi ini akarnya adalah dari filosofi dan psikologi, ya, di mana menurut sebagian literatur ini dikembangkan oleh Husserl dan Heidegger yang concern dengan pengalaman hidup manusia. Jadi untuk jenis penelitian kualitatif fenomenologi berakar dari psikologi, ya. Fenomenologi ini adalah pendekatan untuk memikirkan bagaimana pengalaman hidup itu
yang dialami oleh manusia dan seperti apa dan apa maknanya bagi orang yang mengalami itu. Nah, jadi pertanyaan dalam penelitian fenomenologi itu adalah seperti ini. Apa makna dari fenomena, dari peristiwa, dari pengalaman yang dialami oleh orang yang kita teliti? Ya, atau apa makna dari fenomena yang dialaminya? Apa makna dari situasi, kondisi yang dialami oleh responden? Kemudian untuk jenis penelitian grounded theory berakar dari disiplin ilmu sosiologi, di mana jenis penelitian ini mencari dan menjelaskan serta memahami psikologi sosial dan struktural ya yang terjadi dalam setting kehidupan sosial. Jadi yang dilihat itu adalah proses, struktur, dan psikologis dari kehidupan sosial. Dan ini dikembangkan oleh Glasser dan Strauss, ya, dua orang sosiologis. Fokus dari grounded theory adalah mengembangkan social experiments, ya, pengalaman sosial, di mana tahap-tahap dan fase dari sosial dan psikologikal itu menunjukkan karakteristik adanya suatu kondisi atau situasi tertentu yang menjadi penanda ya pada tahapan atau fase dari kondisi sosial dan psikologis. Kemudian di jenis penelitian etnografi ini berakar dari ilmu antropologi, di mana ilmu ini mempelajari makna, pola, dan pengalaman dari suatu budaya tertentu dalam lingkup yang holistik, yang luas, yang menyeluruh. Nah, biasanya peneliti etnografi ini dia tinggal lama di tempat penelitian. Bahkan dia ikut berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari di sana untuk mempelajari budaya yang dia teliti. Jadi etnografi sangat berkaitan dengan mempelajari budaya. Penelitian etnografi dalam beberapa kondisi berhubungan dengan budaya yang luas ya. Jadi bukan budaya diartikan dalam hal sempit, tapi budaya yang luas. Misalnya komunitas pengungsi, tapi ada juga yang fokus pada budaya yang sempit. Misalnya budaya di suatu ruang emergency IGD. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana orang-orang di suatu budaya yang diteliti itu merasakan dan hidup dalam budayanya. Berikutnya karakteristik penelitian kualitatif ya. Yang pertama adalah menggunakan beberapa cara pengumpulan data secara bersama-sama. Ya, misalnya ada wawancara, ada observasi ya. Jadi lebih sering melibatkan penggabungan beberapa metode pengumpulan data. Kemudian fleksibel dan elastis. Jadi proses penelitian ini sifatnya fleksibel ya, bisa diatur, maksudnya yang dalam melakukan proses penelitian itu si peneliti bisa mengatur dirinya, mengatur waktunya, dan dia bisa mempelajari apa yang dia kumpulkan, apa yang dia teliti itu dengan lebih fleksibel. Kemudian karakteristik lain adalah cenderung untuk holistik. Jadi holistik dan berusaha untuk menangkap
atau mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terhadap apa yang diteliti. Kemudian memerlukan keterlibatan peneliti secara intensif. Ya. Sering peneliti harus tinggal di tempat penelitian, hidup bersama orang-orang yang ditelitinya untuk mendapatkan data, mendapatkan informasi yang menyeluruh, yang luas, yang mendalam. Kemudian peneliti menjadi alat pengumpul data, research instrument, jadi instrumen penelitian. Ini ciri utama dari penelitian kualitatif. Kemudian juga memerlukan ongoing analysis, jadi analisisnya dilakukan bersamaan atau berjalan bersamaan dengan pengumpulan data. Dan juga di analisis data itu dilakukan untuk mendapatkan dan menentukan apakah proses pengumpulan data itu masih perlu terus dilakukan atau mungkin sudah selesai. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ada istilah seperti saturasi data. Ya. Silakan nanti dipelajari lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Metode kuantitatif dan kualitatif berkembang terutama dari akar filosofis dan teori sosial. Keduanya memiliki perbedaan, ya, kuantitatif dan kualitatif. Masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasan, mempunyai topik dan isu penelitian sendiri-sendiri, serta menggunakan cara pandang yang berbeda untuk melihat realitas sosial. Kalau metode kuantitatif berakar pada paradigma tradisional, positivistik, eksperimental atau empiris. Metode ini berakar dari pemikiran Comte, Mill, Durkheim, Newton, dan John Locke. Gaya penelitian kuantitatif biasanya mengukur fakta objektif melalui konsep yang diturunkan pada variabel-variabel penelitian dan dijabarkan pada indikator-indikator dengan memperhatikan aspek reliabilitas. Jadi kuantitatif ini penelitian yang berfokus pada objektivitas, ya, dengan indikator-indikator variabel atau subvariabel. Ya, jadi ada aspek validitas dan reliabilitas di situ. Kemudian penelitian kuantitatif bersifat bebas nilai dan konteks. Mempunyai banyak kasus dan subjek yang diteliti sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk data statistik yang berarti. Jadi penelitian kuantitatif ini dia memukul rata, gitu ya. Dan karena jumlah sampel atau subjek atau respondennya bisa banyak, maka bisa ditampilkan secara statistik. Dan yang penting juga untuk diketahui pada kuantitatif adalah peneliti terpisah dari yang diteliti. Jadi peneliti tidak seperti kualitatif harus turun, harus hidup bersama, terlibat dalam aktivitas, ya. Kalau kuantitatif tidak harus seperti itu. Bisa saja diminta tolong sama asistennya untuk mengumpulkan data, ya. Sementara kualitatif itu dipengaruhi oleh paradigma naturalistik interpretatif, Weberian, perspektif post-positivistik, kelompok teori kritis, serta postmodernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida. Nah, jadi ini salah satu bedanya tadi ya, kalau penelitian kuantitatif itu positivistik, kalau kualitatif post-positivistik. Nah, ini sangat filosofis sekali. Pada penelitian kualitatif, gaya penelitiannya berusaha mengkonstruksi realita dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Jadi pada penelitian kualitatif kita diminta untuk melihat juga proses, bagaimana proses budaya, bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa, kondisi, situasi yang kita teliti, dan otentisitas atau keaslian. Apakah yang diamati itu memang seperti itu apa adanya atau bukan, ya. Nah,
Pada penelitian kualitatif, kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dan jumlah sedikit. Jadi penelitian kualitatif itu respondennya atau subjeknya itu tidak banyak, ya, sedikit. Nah, dengan demikian hal yang umum dilakukan ialah berkutat dengan analisis tematik. Jadi hasilnya adalah bersifat tematik, ya. Jadi beda dengan kuantitatif yang hasilnya adalah p-value ditolak atau gagal ditolak. Kalau di kualitatif yang akan kita dapatkan nantinya adalah tema-tema. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Jadi dia terlibat di situ, ya. Metode penelitian mempunyai pola asumsi paradigmatik. John Creswell menilik beberapa dimensi asumsi paradigmatik yang membedakan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Dimensi tersebut mencakup ontologis, epistemologis, retorik, serta pendekatan metodologis. Ini bahasa-bahasa filosofis yang agak berat kalau kita bahas secara detail, ya. Tapi intinya adalah pada penelitian kualitatif ini kita diminta untuk memahami apa yang kita amati, apa yang kita teliti, ya. Kemudian kita terlibat di sana melihat, memotret secara menyeluruh dan menghasilkan informasi yang berupa makna-makna dalam bentuk tema-tema. Secara ontologis, peneliti kuantitatif memandang realitas sebagai objektif dan dalam kacamata auteur serta independen dari dirinya. Jadi di penelitian kuantitatif, peneliti itu berusaha memotret secara objektif dari sisi luar. Sementara di penelitian kualitatif, penelitinya memandang realitas merupakan hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat di dalam situasi itu. Itu secara ontologis bedanya kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan secara epistemologis, peneliti kuantitatif bersikap independen dan menjaga jarak. Sementara di kualitatif, dia harus berinteraksi dengan kondisi atau realita yang ditelitinya. Secara retoris atau penggunaan bahasa, penelitian kuantitatif biasanya menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang formal. Sedangkan bahasa-bahasa pada penelitian kualitatif itu menggunakan bahasa-bahasa yang murni dari responden atau subjek atau partisipannya. Nah, ini adalah perbedaan riset kuantitatif dan kualitatif dari sisi deskripsi, eksplorasi, explanation, penjelasan, prediksi, dan kontrol. Kita bisa lihat misalnya adalah perbedaan dari tujuan dan pertanyaan. Kalau tujuannya untuk deskripsi, maka di kuantitatif contoh pertanyaan adalah seberapa sering fenomena itu terjadi. Sedangkan di kualitatif adalah dimensi apa saja yang ada pada fenomena yang diteliti. Apakah variasi itu ada pada kondisi yang diteliti? Kemudian bagaimana atau apa pentingnya fenomena yang diteliti, ya. Kemudian kalau tujuannya adalah untuk eksplorasi, contoh penelitian kuantitatif, pertanyaan adalah apa faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Kalau di kualitatif, apa kondisi yang sebenarnya di sana? Apa yang benar-benar terjadi di sana? Ya, apa proses yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang kita amati pada kondisi atau fenomena itu. Jadi pendekatan kuantitatif dan kualitatif bedanya bisa kita lihat salah satunya dari tabel ini, ya. Bagaimana kita merumuskan pertanyaan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ini juga perbedaannya dalam menggunakan istilah. Jadi kalau di kuantitatif kita menyebutnya subjek atau responden,
Ya, kalau di bahasa Indonesia penelitian di Indonesia kita sering menyebutnya subjek atau responden, tapi kalau di kualitatif kita biasa menyebutnya partisipan atau informan. Ada key informan, ada informan. Ya, jadi di kualitatif kita biasanya menggunakan partisipan atau informan. Nah, kemudian di dari sisi peneliti hampir sama ya, peneliti. Kemudian dari sisi apa yang diteliti. Kalau pada kuantitatif biasa meneliti konsep atau variabel, sedangkan di kualitatif kita meneliti fenomena atau konsep. Kemudian, nah ini yang paling mudah ya. Informasi dikumpulkan pada kuantitatif itu adalah berbentuk angka-angka, sedangkan di kualitatif adalah berbentuk deskripsi narasi, ya, tentu saja dalam bentuk kata-kata. Kemudian quality of the evidence. Nah, kalau di kuantitatif kita biasa menyebutnya validitas, reliabilitas, kemudian hasilnya bisa digeneralisir, kemudian menjunjung tinggi objektivitas. Tetapi kalau di kualitatif kita menyebutnya bukan validitas, reliabilitas, tapi ada dependability, ada credibility, ada transferability, ada confirmability. Nanti ada pertemuan khusus untuk membahas tentang ini. Ini juga beda antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif mengukur fakta objektif, kalau kualitatif mengkonstruksikan realita dan makna kultural. Kuantitatif fokus pada variabel, kalau kualitatif fokus pada peristiwa secara interaktif. Kuantitatif bebas nilai, kualitatif ada nilai secara eksplisit. Kuantitatif validitas dan reliabilitas dipentingkan, di kualitatif yang penting itu adalah otentisitas, keaslian. Kemudian kuantitatif bebas dari konteks, tapi kalau di kualitatif dibatasi oleh situasi atau fenomena tertentu yang kita teliti. Di kuantitatif banyak kasus dan subjek, jadi semakin banyak respondennya makin bagus kalau di kuantitatif, tetapi di kualitatif sedikit. Ya. Kemudian di kuantitatif analisisnya secara statistik, di kualitatif analisisnya secara tematik. Di kuantitatif penelitinya terpisah dengan partisipan, dengan subjek, dengan responden, tapi di kualitatif penelitinya terlibat, berinteraksi dengan responden. Nah, itu saja mungkin sekedar pengantar untuk pertemuan pertama kita tentang konsep dasar penelitian kualitatif. Silakan baca buku-buku penelitian kualitatif untuk menambah pemahaman tentang penelitian kualitatif. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.